Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang menyayangi anak yatim. Di beberapa sebelumnya kita sudah tahu siapa itu anak yatim. Mari kita refresh terlebih dahulu. Anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia balik atau dewasa. Jadi di Islam kan ada usia balik. Kalau cewek biasanya umur 9 tahun, kalau cowok rata-rata umur 15 tahun. Nah, anak yatim ialah mereka yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika usia masih kecil sebelum dewasa. Kalau sudah balik, sudah dewasa, sudah bukan nama anak yatim namanya. Kalau ditinggal ibunya namanya piatu. Jadi kalau anak yatim piatu berarti dia masih kecil yang ditinggal mati oleh bapak dan ibunya. Itu Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk menyayangi. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada anak yatim? Yang pertama, tidak berkata kasar atau mengadil anak yatim. Jangan sampai ada kalimat yang keluar dari mulut kalian, kamu yatim ya, Nah, itu tidak boleh. Kita harus menyayangi mereka, lalu memberikan perhatian dan bantuan pada mereka. Ketika di sekolah, di lingkungan rumah kita ada anak yatim, nah kita beri bantuan berupa jajan, makanan, ataupun yang lain. Dan menyantuni kebutuhan dan pendidikannya. Misalnya, kalian memberikan pensil, memberikan penghapus, buku tulis. Nah, itu boleh kepada anak yatim, malah dianjurkan. Terakhir, yakni mendoakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya. Dia doakan semoga anak ini kuat menjalani pendidikan, semoga anak ini bisa bertahan, pintar, dan lain sebagainya. Nah, ada ayat di dalam Al-Quran yang mengandung tentang anak yatim ada di surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini nomor ke-107 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu turun di Mekah. Surah Al-Ma'un berisi teguran bagi orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim serta fakir miskin. Bacaan surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghaji anak yatim dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Pesan ayat per ayat. Nah, ayat pertama, ayat al-hadi kalibidin. Pada ayat ini Allah menanyakan kepada Muhammad, apakah kau tahu orang yang mendustakan agama itu? Siapa ya yang mendustakan agama? Mereka ada orang yang ingkar terhadap hari kiamat, orang yang mengasihi anak yatim, orang yang tidak percaya kepada iman-iman yang telah ada. Ayat yang kedua, para penista agama termasuk ialah yang kalau ada anak yatim dia dihardik, disakiti hatinya, diperbuat zalim, menggunakan hak secara tidak adil. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan kepada anak yatim. Misalkan ada sebuah yayasan, panti asuhan ataupun yang lain, tapi pengasuhnya ini ketika diberi bantuan malah dipek sendiri, istilahnya dibuat makan sendiri, nggak kasihkan kepada anak yatim. Yang ketiga yaitu tidak ada keinginan untuk memberi orang miskin, juga termasuk mendustakan agama. Mereka itu orang yang mempunyai kecukupan harta tetapi tidak mau memberi bantuan kepada orang lain, tidak memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu maka binasalah dan celakalah orang yang sholat tetapi masih memiliki perilaku tercela. Nah, ini orang yang sholat tetapi ingin dipuji orang lain, orang yang sholat tapi ingin pamer bahwa aku adalah orang yang islami, orang yang rajin beribadah. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang kelima, termasuk orang yang lupa lari dengan sholatnya, artinya ialah orang yang malas-malasan. Jadi waktu sholat tiba, wis nanti aja, lah itu nggak boleh, malas-malasan namanya. Lalu menyepelekan waktu sholat, terus kok aja kari-kari mepet isya ataupun mepet waktunya habis, itu juga orang yang lalai dengan sholatnya. Lalu juga tidak memenuhi syarat dan wajibnya. Masa tiba-tiba sholat gak pakai wudhu, lah itu dan yang keenam, mereka yang berbuat riya, beribadah hanya ingin dipuji manusia, tidak ikhlas mengabdi kepada Allah, adalah orang yang lalai terhadap yang orang-orang itu termasuk orang yang sangat rugi. Yang terakhir, tanda-tanda orang yang mendustakan agama ialah memberikan bantuan kepada sesama. Kalau hanya sekedar meminjamkan bantuan, misalnya memberikan pinjaman berupa sandal, alat tulis, alat sholat, ataupun sebagainya, itu orang yang mendustakan agama. Jadi
Bisa kita simpulkan bahwa di surat Al-Maun ini ada 4 poin utama. Yang pertama ya ini kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Yang kedua, kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Yang ketiga, sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh tanpa riak, tanpa sombong, dan tanpa ingin dipuji oleh orang lain. Nah, yang terakhir, enggan menolong adalah perbuatan yang tercela karena kita adalah makhluk sosial, jadi kita harus saling tolong menolong dengan orang lain. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa menerapkan ilmu ini di kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keuangan semata-mata ingin dapat ujian. Iya, dia itu pamer ingin dapat ujian. Nah, ini kesimpulan Sakina yang baca. Kita diberitakan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim, saling peduli dan membantu fakir miskin. Alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un. Menyantuni kepedulian dan pendidikannya, mendoakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya. Amin.